Weekend Speed merupakan program yang mereview atau mengulas seputar dunia otomotif balap, dimulai dari motor, mobil, dan kendaraan balap lainnya. Di episode kali ini, gua akan mereview Vespa Matic balap. Wah, pastinya seru banget kan? Apalagi bagi kalian para pecinta Vespa. Stay tune terus hanya di Weekend Speed, nggak kenceng, nggak asik. Sobat balap, siapa sih yang nggak tahu tentang motor Vespa? Motor Vespa yang biasa dikenal dengan tampilan yang klasik, kali ini hadir dengan tampilan yang jauh lebih modern daripada sebelumnya. Selain dapat digunakan sebagai motor harian, motor Vespa juga dapat digunakan sebagai motor Vespa balap. Dan episode kali ini gue bakal ngebahas tentang motor Vespa Matic yang sudah dimodifikasi menjadi motor Vespa balap. Dan kali ini, gue dapat kesempatan langsung untuk mereview motor Vespa balap bersama dengan narasumber gue yaitu Arsyad, si pemilik motor Vespanya sekaligus si pembalap motor Vespanya yang pasti sudah sangat ahli di bidang otomotif balap ini. Sobat balap, mau tahu kelanjutannya gimana? Hanya di program ini yang akan ngebahas tuntas dunia otomotif balap bersama dengan narasumber-narasumber kita yang kece. Dimana lagi kalau bukan di Weekend Speed, gak kenceng, gak asik. Bersama gue Rangga, let's go! Sobat balap, nah kali ini gue sedang bersama dengan narasumber gue nih. Narasumber gue kali ini sudah tergabung dalam pembalap resmi sejak tahun 2016 hingga saat ini. Ia juga pernah mengikuti sekolah balap di salah satu sekolah balap ternama di Indonesia. Narasumber gue kali ini juga sangat disegani oleh rival-rivalnya karena banyak membawa prestasi di setiap ajang kejuaraan balap yang ia ikuti. Siapa lagi kalau bukan Bang Arsyad. Halo. Apa kabar Bang Arsyad? Alhamdulillah baik. Nah, Bang Arsyad juga ini salah satu pecinta motor Vespa, khususnya motor Vespa balap. Bahkan ia juga sampai mempunyai bengkel yang khusus untuk motor Vespa aja nih. Dan tadi gue udah beberapa ngeliat ada koleksi motor Vespanya Bang Arsyad. Kalau boleh tahu ada berapa sih koleksi motor Vespa lu Bang? Buat saat ini ada 4 unit. Gue punya tipe Primavera ada 2, tipe Sprint 1 dan tipe S1. Kalau untuk ngomong-ngomong Vespa balap ini, kenapa sih lu tertarik dengan motor Vespa balap untuk dijadikan motor balap gitu? Jadi awalnya itu gue main-main ya ke Sentul, waktu itu ada event lah, salah satu event dia ngebuka event ada kelas Vespanya nih. Gue liat di situ, ih kok Vespa bisa dibuat balap gitu, padahal ya bodinya kaleng, berat semua segala macem. Nah akhirnya di situ gue mau coba, bisa nggak gue bikin motor balap Vespa gitu. Menurut gue Vespa Matic itu ya unik sih. Jadi jarang banget ada yang pakai di saat itu ya, di saat awal-awal itu jarang banget ada yang pakai. Menurut gue ini motor kok unik gitu, beda sama motor-motor lain gitu. Itu untuk pas zaman itu tuh masih dikit atau emang udah banyak yang punya Vespa balap ini nih? Belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak ya? Terlalu banyak. Oke. Yang gue tahu nih untuk harga Vespa itu kan lumayan tinggi harganya ya. Benar. Kalau boleh tahu kalau harga Vespa varian terendah nih sampai varian tertingginya tuh berapa sih kisarannya kira-kira? Varian terendah itu sekitar 30 jutaan. Nah, untuk yang paling tingginya itu di tipe 946 ya, itu sekitar 200 jutaan lah. Lumayan mahal juga ya berarti untuk tipe Vespa itu ya? Benar. Kalau untuk ngomongin modifikasi Vespanya nih, boleh nggak sih gue pengen tahu lebih lanjut tentang apa ya sih yang udah diganti di motor Vespa balap lu ini nih? Boleh banget. Oke, sobat balap, jangan kemana-mana, jangan pindah channel dulu karena abis ini kita bakal ngebahas tentang modifikasi Vespa balap ini. Tetap di Weekend Speed, gak kenceng, gak asik. Dari cylinder head, ukuran valve standarnya kita rubah. CVT beberapa part masih memakai standar yang kita custom. Shock breaker kita pakai Öhlins dari Swedia.
Sobat balap, tadi gimana udah ngeliat kan performa Vespa balapnya di sirkuit? Keren banget kan? Sesuai janji gue kali ini gue bakal ngebahas tentang spesifikasi motor Vespa balap bersama Bang Arsyad. Jadi gimana nih Bang, dari Vespa standar terus dijadiin Vespa balap ini pasti udah banyak banget dong yang dirubah nih kan? Pasti. Jadi apa aja nih udah dirubah nih dari motor Vespa ini nih? Mesin, cylinder head, cylinder block, crankshaft, camshaft, CVT terus dirubah. Rasio juga harus dirubah. Dari cylinder head, ukuran valve standarnya kita rubah ke 28 mm sama 24. Terus camshaftnya kita custom, sama ECU kita pakai rubah standalone dari standar. Coil kita ganti, pengapian full total loss. CVT beberapa part masih memakai standar yang kita custom, cuman di sini kita clutch-nya kita ganti pakai aftermarket. Dari kaki-kaki shock breaker kita pakai Öhlins dari Swedia, ban pakai Maxxis, terus dari segi braking kita master rem kita ganti, terus floating disc sama kaliper sih yang kita ganti. Tapi kalau dari Vespanya sendiri nih, dari pabrikan Vespanya, ada nggak sih dari motor Vespanya itu yang udah keluaran cc tinggi tuh ada nggak? Ada GTS itu cc-nya ada yang 2 standar dan 300 cc. Itu ada di Indonesia itu? Nggak ada. Jadi kalau misalkan orang Indonesia mau nih, gimana? Lu harus inden dulu dari Eropa. Oh jadi kita bisa punya walaupun diproduksi di Eropa? Oke. Selanjutnya nih Bang, gua sama sobat balap di rumah pengen tahu nih harga part-part semuanya yang udah diganti di motor Vespa balap lu nih, kira-kira bisa nggak? Bisa banget. Sobat balap, jangan kemana-mana, setelah ini gue bakalan ngebahas tentang harga part-part dan keunggulan kelebihan dari motor Vespa ini. Jangan kemana-mana, tetap di Weekend Speed, gak kenceng, gak asik. Kalau mesin keseluruhan itu sekitar CVT karena kita masih ngandalin part standar dan kita sesuaikan agar senyaman mungkin untuk digunakan dan dikendalikan. Sobat balap, balik lagi di Weekend Speed, gak kencang, gak asik. Sobat balap pasti udah pada penasaran kan, pengen tahu harga dari part-part yang ada di motor Vespa balap ini nih. Daripada penasaran, mending kita tanya langsung aja sama Bang Arsyad ini. Bang, pengen tahu nih masing-masing harga dari part yang ada di motor Vespa balap lu nih. Dari sektor mesin dulu deh. Kalau mesin keseluruhan itu buat dari standar ya 150 cc ke 220 itu sekitar 30 sampai 60 jutaan untuk mesinnya aja. Wiring kalau ECU standalone sama yang lain-lainnya ya itu sekitar 15 sampai 20 jutaan. CVT karena kita masih ngandalin part standar, cuma yang di custom ya ada part standar itu kurang lebih 1 juta sampai 2 jutaan sih. Jadi agak lebih murah ya karena masih banyak menggunakan part-part ori dari motornya sendiri ya. Benar. Nah kalau untuk dari kaki-kaki nih gue lihat ada yang kuning-kuning itu tuh biasanya kayak mahal kalau yang kuning-kuning kayak gitu tuh. Ya kalau suspensi tergantung dari mereknya ya yang mau dipakai apa. Kalau di sini kan gue pakai Öhlins. Öhlins itu depan belakang sekitar 15 sampai 20 jutaan. Disc brake, kaliper sama master rem itu kurang lebih 8 sampai 10 jutaan. Kalau semuanya ya satu paket. Nah untuk sobat balap yang mau motornya dibentuk kayak gini, dibikin jadi kayak gini, coba dipikir 2 kali deh karena untuk dijadiin satu motor kayak gini tuh harganya nggak murah. Jadi harus rajin-rajin nabung, nggak boleh boros. Untuk keunggulan dan kekurangan dari Vespa balap ini nih, apa nih Bang? Keunggulan dari Vespa balap ini kalau dari sektor mesin udah pasti akselerasinya itu lebih tinggi dari versi standarnya karena mesin sudah di bore up menjadi 200 cc. Nah terus kalau dari sektor body atau kaki-kakinya motor ini sangat nyaman dan stabil untuk digunakan saat event balap maupun daily use. Karena dari segi fitmentnya seperti bodi, stang, jok, dan kaki-kaki itu sudah kita riset sedemikian rupa dan kita sesuaikan agar senyaman mungkin untuk digunakan dan dikendalikan. Nah, kalau untuk kekurangan Vespa ini tuh udah pasti lebih cepat panas temperatur mesinnya karena mesinnya udah di bore up dari versi standarnya. Kedua, tentunya suara motor tuh udah pasti berisik, nggak senyaman motor standar. Karena motor yang udah di bore up itu harus kudu wajib menggunakan knalpot racing. Pastinya lebih berisik, ya bisa ngeganggu orang lain karena suaranya itu.
Nah, untuk tips dan triknya nih untuk sobat balap di rumah yang pengen ngejadiin motornya di rumah pengen kayak gini, itu apa tuh Bang? Tips and triknya, coba deh pikir dulu yang mau bore up, terus siapin dananya karena bore up itu dananya nggak kecil. Nah, kedua, cari bengkel atau mekanik yang bener-bener memang menguasai Vespa gitu. Jadi nggak kerja 2 kali lah bahasanya, biar nggak gagal. Oke. Karena partnya nggak murah. Wah, gue dan sobat balap di rumah jadi paham nih sekarang tentang motor Vespa balap dan dunia balapnya nih. Mulai dari tipe motornya, spesifikasi motornya, harga part-part yang ada di motornya, keunggulan dan kekurangan dari motor Vespa ini nih. Lengkap sudah semuanya dan lengkap juga acara kita hari ini. Terima kasih buat Bang Arsyad yang sudah menyempatkan waktunya hadir untuk mereview motor Vespanya ini. Dan jangan lupa untuk terus nonton di channel kita ini karena akan ada banyak informasi-informasi seputar otomotif balap bersama dengan narasumber-narasumber yang kece. Hanya di Weekend Speed, nggak kencang nggak asik bersama gua Ranggari. Gua Arsyad. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bye-bye. Nah, di episode selanjutnya kita berkesempatan untuk mereview sebuah mobil yaitu Holden Premier HQ. Penasaran kan gimana keseruannya? Makanya stay tune terus hanya di Weekend Speed, nggak kenceng, nggak asik.